Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Ya teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan di pertemuan pertama kita belajar tentang Quran Journaling. Sebenarnya disclaimer dulu ya, saya ini nggak jago bahasa Arab, saya juga nggak jago, bukan penghafal Al-Quran 30 juz gitu ya. Saya hafal tapi hanya beberapa juz aja, tapi nggak semuanya gitu, nggak se-Al-Quran full. Terus juga saya level bahasa Arabnya cuma level beginner atau alias dasar, tahu yang kosakata Arab beberapa aja, tapi nggak masuk ke apa ya, nggak nggak fasih banget gitu bahasa Arabnya, nggak juga. Jadi jangan anggap saya sebagai seseorang yang ngajarin bahasa Arab atau ngajarin bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi nanti kita bakal tahu sendiri nih gimana cara kita belajar tadabur, belajar Al-Quran lewat tadabur gitu ya. Untuk pemula, karena kita masih pemula, masih apa ya, surat-surat pendek mungkin atau ayat-ayat tertentu yang kita tadaburi. Udah, itu disclaimer-nya ya. Jadi bagaimana sih kita hendak memulai Quran journaling itu gitu ya. Bagaimana cara memulainya? Nah, di sini saya akan bagi bahasannya menjadi beberapa bahasan atau grand design bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah why Quran journaling. Kenapa kita harus melakukan Quran journaling gitu ya. Terus yang kedua adalah what Quran journaling, apa itu Quran journaling. Kemudian yang selanjutnya adalah how to do. Bagaimana cara kita menjalankan atau melakukan Quran journaling tersebut. Terus yang selanjutnya adalah list practice. Jadi harapannya nanti setelah kelas ini usai, harapannya teteh-teteh semua yang ikutan di sini bisa tadabbur mandiri gitu ya. Ayat berapapun atau surat apapun yang teteh-teteh mau pelajari bisa tadabbur sendiri di rumah. Nah, gimana caranya? Kita mulai bahasan kita dari why. Jadi ada sebuah quotes yang menarik dari Profesor Malik Badri. Jadi hati yang senang merenung, yang selalu memikirkan Allah dan mengingat akhirat, akan dengan mudah mendeteksi bisikan setan melalui pikiran sebagai hasil dari kepekaan yang luar biasa. Nah, kepekaan ini dihasilkan dari kebiasaannya berkontemplasi dan zikir yang terus-menerus dilakukan. Ini hubungannya apa dengan tadabur? Jadi orang-orang yang tadabur yang selalu merutinkan atau melakukan tadabbur Quran adalah orang-orang yang dianggap sebagai hatinya yang senang berenung kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Seperti itu. Terus, nah ini ya beberapa pertanyaan yang harus dipertanyakan di dalam diri kita. Apa tujuan kita membaca Al-Quran? Apakah kita menargetkannya biasanya ini mau Ramadan nih, aduh mau Ramadan dalam satu bulan tuh harus khatam berapa kali. Tapi yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu bahasa Arabnya doang kah? Atau sama artinya doang kah? Atau sama maknanya gitu. Oh berarti kata Teh Hikmah, oh, bahasa bahasa Arabnya doang yang dibaca nggak berarti. Bukan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke tujuan kita membaca Al-Quran. Boleh kok kita menargetkan di dalam satu bulan Ramadan misalkan kita hatam Al-Quran sampai 3 kali, 5 kali dan sebagainya gitu. Tapi kita juga harus mempertanyakan kepada diri apakah kita hanya sebatas membaca tanpa memahami apa yang ada di dalamnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah seberapa pahamkah kita dengan apa yang kita baca. Ya balik lagi ke pertanyaan tadi ya, ketika kita sudah membaca, bahkan dalam Quran surat Anas saja kita udah berkali-kali membaca itu dalam satu hari, misalkan dalam satu satu kali rokaat sholat, terus berapa kali rokaat yang kita lakukan dalam satu hari kita baca Anas terus, tapi kita tahu nggak arti dari isi kandungan si Quran surat Anas itu apa? Jangan-jangan kita baca, kita hafal, tapi kita nggak tahu surat itu tuh ngejelasin tentang apa kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah apakah hati kita tersentuh ketika membaca Al-Quran. Jadi apakah pas kita baca Al-Quran tuh cuman hanya ingin capai target saja gitu ya, hatam 1 kali, hatam 2 kali, atau 3 kali. Iya karena ngejar khataman tadi, tapi ya lewat-lewat aja gitu ya, bahkan terobos aja gitu ya, di maju aja kayak jalan tol, tajwidnya nggak bener, ininya nggak bener, bahkan jangankan mentadaburi gitu ya, baca artinya aja udah nggak tahu teh. Karena itu jadi mungkin mulai berpikirlah dalam diri atau mulai berubah mulai saat ini, setidaknya kalau nggak satu Al-Quran penuh, kita mulai dari surat-surat pendek atau ayat-ayat tertentu yang pengen kita pelajari untuk mulai memahami arti dari apa yang kita baca
kayak gitu. Terus saat membaca Al-Quran, apa yang kita kejar sebenarnya? Balik lagi kayak yang tadi ya, apa yang kita kejar? Apakah hatamankah, atau pemahamankah, atau bahkan kan Allah tuh nurunin Al-Quran tuh nggak cuma sebagai petunjuk hidup bagi manusia, itu udah semua orang dan semua manusia di muka bumi ini pasti tahu kalau Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Tapi apakah Al-Quran itu sudah benar-benar dijadikan sebagai petunjuk bagi hidup kita atau belum? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Jadi apa yang kita kejar sebenarnya dari Al-Quran itu? Jumlah hataman atau hal-hal yang terkandung di dalamnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam diri ya, kenapa kita harus melakukan tadabbur Quran atau mulai memahami Al-Quran dari sekarang juga. Kita masih bahas why karena pembahasan why ini sangat panjang. Untuk apa? Agar apa ya, memantik dalam diri kita untuk memulai, yuk kita mulai sama-sama untuk belajar mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Why? Nah, ini ingin pergi ke sebuah tujuan tapi tanpa peta dan tidak tahu arah jalan pulang. Ini seperti orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Ini seperti orang yang membaca Al-Quran tapi nggak pernah tadabbur isinya gitu ya. Terus dianalogikan seperti menggunakan sesuatu dengan sesuka hati tanpa buku panduan yang jelas. Jadi bakalan kayak gimana ya? Bakalan tersesat kalau misalkan kita pergi sebuah tujuan kita surga, tapi kita nggak punya peta dan tidak tahu arah. Kita punya petanya tapi kita nggak bisa baca. Tujuan kita surga, petanya udah dikasih melalui Al-Quran. Petanya itu ke sini, ke sini, ke sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini. Tapi kita nggak bisa baca. Mungkin kita bisa lihat petanya dengan gamblang gitu. Oh ini apa ini, oh ini negara A gitu, negara B dan sebagainya, tapi kita nggak bisa baca jalannya kemana gitu ya, arahnya ya, kita pasti akan tersesat. Yang kedua, perbekalan kita bakal habis di jalan ya, karena tadi kita nyari-nyari jalan pulang, udah disediain petanya tapi kita nggak bisa baca. Akhirnya apa, bekal kita habis duluan di jalan gitu ya. Bahkan itu juga kalau kita bawa bekal, kalau nggak bawa bekal gimana? Bakal minus gitu ya, bakal ke apa, kekurangan, kelaparan, kehausan dan sebagainya. Padahal tujuan kita belum sampai. Padahal petanya ada, kayak apa ya, kalau misalnya orang Sunda bilang tuh kayak monyet ngagugulung kalapa gitu. Kalapanya ada tinggal dibuka tapi si monyet itu nggak tahu cara buka kelapa tuh kayak gimana. Ya kayak gitu, sama aja kayak kita baca Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya apa atau makna di dalamnya apa. Yang selanjutnya adalah merugikan diri sendiri. Ya kayak tadi ya, merugikan diri sendiri tuh ya kayak monyet pegang kelapa, monyetnya nggak tahu cara buka kelapa, padahal di dalam kelapa tuh ada air yang manis, ada daging kelapa yang enak. Ya, itu merugikan diri sendiri karena kita nggak tahu nggak bisa buka si kelapa itu. Juga sama kayak di analogi tadi, kita udah pegang peta, kita mau sampai ke tujuan, tujuannya udah ada, petanya udah ada, kita nggak bisa baca, tapi ya tetap aja kita nggak sampai ke tujuan, itu merugikan diri sendiri. Atau bisa juga sampai tujuan, tapi dalam waktu yang lama. Mungkin seseorang yang pandai membaca petanya atau sering rutin belajar bagaimana cara membaca petanya, dia akan sampai lebih cepat ke tujuan dibandingkan kita yang nggak pernah belajar, nggak pernah berusaha bisa untuk memahami peta itu. Ya diem aja di situ, diem di tempat atau berputar-putar di tempat yang sama, mungkin nggak sampai tujuan, atau mungkin sampai tujuan tapi waktunya lebih lama daripada yang lain. Itu juga kalau beruntung. Kalau tersesat terus gimana? Itu kan. Nah, yang selanjutnya akan rusak lebih cepat. Kalau akan rusak lebih cepat ini dimasukkan ke analogi yang kedua, menggunakan sesuatu dengan sesuka hati. Jadi kalau misalkan kita punya barang nih elektronik, misalnya punya HP baru kah, atau punya TV baru kah, atau kulkas baru misalnya ya, kan itu selalu ada buku panduannya ya. Nah, di buku panduan itu kan cara penggunaan A, B, C, D itu kan tertulis dengan jelas. Tapi gimana kalau misalkan kita pakai kulkas itu tidak sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kita masukin bahan makanan yang baru, yang masih panas ya, masih panas, dimasukin langsung ke kulkas. Dan perlahan itu akan, si kulkas yang baru kita beli, kita gunakan tidak sesuai dengan petunjuknya, ya pasti akan rusak lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah berjuang sendirian di negeri orang, ya kayak tadi tersesat ya, kita berjuang sendirian di medan jalan kita sendiri untuk menuju ke tujuan. Ya tapi tersesat itu tadi, ya nggak bisa berjuang bersendiri di negeri orang tuh, bakal kelimpungan ya, bakal kesusahan kayak gitu. Nah itu kalau misalkan kita nggak paham petanya apa. Tapi kalau misalkan kita paham petanya, kita bisa baca petanya, itu kita akan dapat traveling dengan tujuan yang pasti. Terus menggunakan sesuatu sebagaimana buku panduannya. Kalau kulkas dimasukin ya, masukinnya makanan-makanan yang suhunya normal, yang nggak terlalu panas dan sebagainya.
gimana manfaatnya ya, akan mudah menemukan arah, perbekalannya akan bahkan berlebih, mungkin kita bekalnya menyiapin buat sekian, tapi karena kita udah belajar rutin gitu, baca petanya kayak gimana jalannya, jalan tujuannya udah ada, petanya udah bisa dibaca, ya tujuannya juga insya Allah bakal cepet sampai gitu ya. Terus membahagiakan diri karena apa, kita bakalan sampai ke tujuan dengan lebih cepat, kita mudah dan gak tersesat di jalan, ya kita bakal enjoy aja gitu ya, nikmati perjalanan dalam kehidupan ini gitu. Terus sampai tujuannya bisa lebih cepat walau bersendirian tapi santai. Kayak kalau misalkan beda yang tadi ya, tadi tuh udah sendirian di negeri orang, nggak bisa baca peta, tujuannya udah ada tapi tersesat tadi ya, takut juga ya, ketakutan, kekhawatiran. Jadi hidupnya itu penuh ketakutan, penuh kekhawatiran tentang segala sesuatu yang memang ada di buku panduan itu. Tapi kalau misalkan kita paham arti dari petanya, kita paham arti dari buku panduannya, walau kita sendirian, tapi kita tetap santai ngejalaninnya. Ya udah sih gitu ya, semua dalam kehidupan ini udah ada petunjuknya dari Allah di Al-Quran gitu, terus dijalani juga, terus ada takdir yang udah dicatetin 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ya kenapa kita harus khawatir tentang kehidupan? Nah, jadi kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih santai. Dan yang selanjutnya adalah lebih awet. Ini kalau misalkan lebih awet jadi lebih awet ininya apa, kalau misalnya dianalogikan dengan barang elektronik tadi. Karena kita apa, menjalankan si fungsinya sesuai dengan buku panduannya. Itu ya. Ini kita masih bahas while. Lanjut ya. Jadi why selanjutnya apa? Nah, why selanjutnya kita bedakan antara orang yang mencoba memahami dengan orang yang tidak mencoba memahami. Kalau kita tidak paham Al-Quran itu sendiri gitu ya, atau kita tidak coba memahami, kehidupan ini akan hilang arah dan tanpa tujuan. Ya, tadi ya, kita udah ada Al-Qurannya nih, kita harus disuruh kemana dan sebagainya, tapi ya karena kita nggak tahu isi Al-Quran itu apa ya, hilang arah gitu, hilang tujuan. Kalau ada masalah galau di sosmed, kalau ada masalah curhat di dengan siapa gitu ya, kalau misalkan ke apa ya, ke sulut emosi sedikit sama orang langsung marah-marah tanpa bisa menahan emosi dan sebagainya. Karena kehidupan ini nggak ada apa ya, barrier atau nggak ada penghalang, nggak ada pembatas, nggak ada, ya nggak ada petunjuk. Gimana gimana aja cara orang kalau misalkan hidup nggak ada petunjuk, ya nggak, hilang arah dan hilang tujuan. Tapi kalau misalkan kita mencoba paham, kehidupan ini akan lebih jelas dan memiliki tujuan. Terus yang selanjutnya, tidak cinta dan malas membaca Al-Quran ya kan. Aduh, lihatnya aja bukunya, buku Al-Quran kan rata-rata tebal ya, walaupun kecil tapi tebal, mana tipis-tipis, mana dempet-dempet bahasa Arabnya. Udah males duluan kalau misalkan emang kita nggak mau mencoba memahami. Tapi kalau misalkan udah mencoba paham, satu surat aja dibaca, ditadaburi, pasti nanti selanjutnya akan penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang Al-Quran. Terus yang selanjutnya, tidak tahu solusi dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan. 1/3 isi Al-Quran itu sirah ya, atau kisah. Makanya kenapa Allah tuh memasukkan banyak sirah atau kisah di dalam Al-Quran itu sebagai contoh buat kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita ada masalah keuangan, ya misalkan, oh sekarang aku diuji dengan keuangan, di Al-Quran tuh ada kisah orang-orang yang diuji sama keuangan, ada Ali sama Fatimah yang diuji keuangannya dalam pernikahan gitu ya, ada sahabat-sahabat lain yang diuji dalam keuangannya. Atau aku kelebihan harta nih, ngabisinnya gimana gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang kelebihan harta, ngabisinnya gimana, ada contoh-contoh Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, itu ada di Al-Quran. Semua kisah-kisah tuh pemantiknya ada di Al-Quran, tinggal nanti kita lengkapi aja sirahnya di Sirah Nabawiyah. Nah itu, jadi semua sebenarnya sih, semua masalah kehidupan ini, mau tentang penantian anak, tentang penantian jodoh gitu ya, tentang berusaha belajar dan sebagainya, itu ada semua di Al-Quran. Tapi masalahnya adalah kita mau baca atau enggak gitu. Baca sih baca tapi nggak ngerti, ya itu dia, mau ngerti atau enggak. Sebaliknya, kalau misalkan kita mau memahaminya, kita dapat mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kalau misalkan kita ada masalah apa, diuji sama Allah, ya larinya nggak ke yang lain gitu ya, nggak langsung ngeluarin uang buat bayar pakar gitu ya. Kita cari aja dari Al-Quran gimana ya solusinya orang-orang zaman sahabat atau Rasulullah dulu kalau menemukan masalah kehidupan seperti ini gitu. Yang selanjutnya, tidak tahu tokoh, itu nyambung ke sirah juga ya. Tokoh siapa yang bisa dijadikan apa, acuan agar kita menyelesaikan permasalahan. Juga yang selanjutnya adalah membaca hanya sekedar mengejar jumlah khatam kalau yang tidak paham. Tapi kalau yang berusaha memahami, tidak hanya membaca melainkan mengkaji dan mendalami. Nah, semoga dengan alasan-alasan why ini bisa menggeser paham yang arti pemahaman di dalam Al-Quran, pemahaman di dalam otak yang tadinya kita nggak mau paham, menjadi kita mau berusaha untuk memahami Al-Quran.
kayak gitu. Ada lagi teh alasannya ada dong. Kenapa kita harus mentadaburi Al-Quran? Jadi tadabur itu sebagaimana menyelam ke dalam lautan atau mendaki gunung yang lebih tinggi untuk melihat langit. Kalau misalkan orang yang baca permukaannya aja, kita cuma ngelihat lautan luas saja, udah lautan dengan ombaknya. Tapi kalau misalnya kita mentadabur itu sebagaimana kita menyelam ke dasar laut. Ya kalau misalnya kita nyelam ya kita kelihatan ada karang lautnya gitu ya, terus ada binatang-binatang di dalam lautnya beraneka ragam itu yang bisa kita lihat atau mendaki gunung yang lebih tinggi ya kalau misalnya kita lihat permukaannya gunung ya tinggi ya udah gitu gunung bentuknya kayak gitu tapi kalau misalnya kita mencoba mendaki kita bakal lihat lautan awan di atasnya gitu ya kita bakal menikmati udara yang lebih segar di atas sana gitu kan itu berbeda-beda gitu ya dan ingatlah kisah mengenai seorang sahabat. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Usaid ibnu Hadir yang rumahnya didatangi oleh malaikat karena dekatnya ia setiap malam dengan Al-Quran. Jadi Usaid ibnu Hadir ini adalah salah satu sahabat yang juga hafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal, tapi beliau juga apa ya tahu makna-makna dari oh ini ayat ini itu turun ketika Rasulullah sedang ini, terus ayat ini turun untuk menjawab permasalahan ini gitu ya sampai paham kayak gitu. Karena di zaman dulu mah Rasulullah bilang langsung hafal ya para sahabat tuh langsung dijelasin ini kayak gini ya nggak usah tadabur nggak usah repot-repot. Jadi kalau pernah ada yang nanya teh kalau misalnya para sahabat itu tadabur Quran nggak? Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah tuh nggak pernah tadabur karena ngapain juga tadabur kalau misalkan mau ada ayat yang nggak mau dipahami ya langsung aja nanya ke pusatnya gitu ke Rasulullah kan beda sama kita sekarang kalau misalkan kita langsung nanya ke ustadz yang ahli gitu kan nggak mungkin juga ya dibalasnya kapan gitu tapi butuhnya kapan ya makanya kita ini tadabur tapi kalau para sahabat dulu tuh nggak ada tadabur mandiri karena langsung nanya ke Rasulullah. Nah Usaid ibnu Hadir ini karena saking cinta dan memahami isi Al-Quran gitu ya suatu malam ketika dia sedang apa ya memurojaah hafalannya kemudian berusaha mengajari anaknya Al-Quran tentang ini loh ayatnya tentang ini mengisahkan tentang ini. Nah, tiba-tiba kuda yang ada di depan rumahnya tuh kayak nggak mau diem gitu ya, ngejingkrak-jingkrak nggak jelas ya. Terus si sahabat Usaid ini ngelihat kenapa kudaku jadi nggak mau diem gitu, terus ditutupin lagi. Itu kejadian sekali. Dan kejadian itu berulang sampai 3 kali. Beliau menjelaskan lagi, belajar lagi Al-Quran, kudanya nggak mau diem sampai 3 kali. Pas ketiga kali akhirnya karena kesel banget ya digangguin, Usaid ini keluar ngelihat ternyata rumahnya kayak ada cahaya dari langit gitu yang nerangin. Jadi rumah dia tuh terang gitu ya, kelihatannya terang. Kaget kan, takut. Ini ada apa gitu ya, takut-takut karena kudanya jingkrak-jingkrak jelas. Udah deh, akhirnya ditutup aja itu Al-Qur'annya dan dia pergi tidur dengan si anaknya itu. Terus besok paginya Usaid ini nanya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku nih malam tuh kayak diganggu apa gitu ya, takut diganggu jin apa-apa gitu rumahku seakan-akan bercahaya dan kudaku nggak mau tenang setiap pada malam itu." Terus kata Rasulullah bilang, andaikan kamu melanjutkan gitu ya, andaikan kamu melanjutkan pembelajaran Al-Quran pada malam hari, niscaya rumahmu itu akan dipenuhi oleh malaikat pada pagi harinya. Jadi sebenarnya cahaya yang menyinari rumah Usaid ibnu Hadir itu adalah para malaikat yang suka karena si Usaid ibnu Hadir ini dekat banget sama Al-Quran. Gitu, salah satu contoh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya kalau kita ya berusaha gitulah biar kayak Usaid gitu ya rumahnya pakai lampu berapa watt ya nggak gitu juga. Kalau Usaid kan terangnya sama malaikat ya kalau kita mah ya gimana tuh ya. Nah sehingga inilah beberapa alasan yang menjadikan tadabbur ini sangat diperlukan dan dilakukan bagi kita semua itu ya beberapa alasannya. Sekarang kita masuk ke what ke apa? Jadi dari tadi saya ngejelasin itu tentang landasan kenapa kita harus mentadaburi Al-Quran. Kayak gitu. Nah, what? Jadi tadabur itu secara bahasa berasal dari dubur gitu ya, bukan dubur dari bahasa Indonesia tapi dubur dari bahasa Arab. Itu artinya adalah proses mencari sesuatu. Jadi tadabur itu bisa diartikan sebagai proses mencari sesuatu di balik sesuatu. Jadi kita ya menyelami tadi ya. Intinya tadabur itu adalah mendalami Al-Qur'an lebih jauh untuk mengambil hikmah. Jadi kalau kita mau ngerti ayatnya Al-Qur'an, ya kita tadabur buat apa ya? Biar kita menggali hikmah dari ayat itu. Nah, tadabur itu sifatnya personal, teman-teman ya. Setiap orang itu bisa berbeda-beda, selalu ada kata pertama untuk memulai, hargai proses dan bersyukurlah. Jadi kalau misalkan nanti ya kan praktek juga tadabur, kenapa hasil tadabur Taik mah kayak gini, hasil tadabur aku mah kayak gini, ya nggak bisa disamain karena tadabur itu bersifat personal asalkan referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu. Terus kalau misalkan di setiap orang, contohnya
kayak tadabur-tadabur dari ulama-ulama terdahulu ya. Nah, ulama-ulama terdahulu kadang kan ada perdebatan ya, karena kalau misalkan di tingkat para ulama antara baik dan lebih baik. Tapi kalau misalkan di kita, selama referensinya masih bisa dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri, berarti ya bisa, nggak apa-apa, jalan aja gitu. Teh gimana dong kalau tadabur kita salah? Nggak ada salah dan benar di dalam tadabur. Balik lagi ke yang tadi ya, kalau misalkan referensinya bisa dipertanggungjawabkan, aman. Tapi kalau misalkan udah ngaco banget referensinya, ya udah jauh dari referensi yang, atau referensinya ngambil di Google nggak jelas gitu ya, tinggal ngetik tadabbur ini terus muncul tulisan siapa gitu ya. Nah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sama diri kita kan, sebaiknya dihindari kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan pada prosesnya tadabbur, hasil tadabburku begini, hasil tadabbur B begini, hasil tadabbur C begini, tapi selama ada referensi yang apa bisa dipertanggungjawabkan, misalkan ini merujuknya ke sini, ada di sini, bisa kayak gitu. Jadi nanti bakal tadabbur tuh bakal beda-beda. Terus apakah sulit untuk melaksanakan tadabur? Nah, Ibnu Hurairah itu berkata, di antara tipu daya setan adalah ia membuat hamba-hambanya lari dari tadabur Al-Quran. Karena setan itu sangat mengetahui bahwa semua petunjuk kehidupan berada di Al-Quran. Setan itu berkata, tadabur Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada dalam diri kita nih masih males-malesan tadabur, ya itu kita sudah terlena dengan bisikannya setan. Karena setan gak suka kalau manusia balik lagi dan baca petunjuk hidupnya. Karena di petunjuk hidupnya ya manusia bisa hidup benar. Tapi kalau misalkan jauh dari petunjuk hidupnya ya manusia hidup dengan semaunya. Maka dulu setan tuh nggak suka orang-orang yang deket-deket atau mencoba tadabbur Al-Quran. Tapi apakah sulit teh? Karena setan pasti ngeganggu terus. Apakah sulit? Enggak. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu ada di Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Dalam satu surat aja ada sekitar 4 sampai 5 ayat yang menyebutkan bahwa tadabbur Al-Quran itu tadabbur itu mudah gitu ya. Tadabbur Al-Quran itu mudah. Belum lagi di surat-surat yang lainnya yang menjelaskan bahwa tadabbur itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau misalkan ada alasan kita nggak melakukan tadabbur Al-Quran mah, aduh harus harus di apa ya, harus peringatan apa lagi yang harus dikasih sama Allah gitu ya. Allah tuh udah ngasih nih, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari oleh manusia. Tapi mau nggak kamu ngambil pelajaran dari Al-Quran? Nah, itu pertanyaan Allahnya sama kita. Sekarang masuk ke how to ya, bagaimana cara kita membuat atau melakukan tadabbur Quran. Apa itu Quran journaling? Jadi Quran journaling adalah proses mendokumentasikan refleksi mengenai ayat-ayat Al-Quran. Yang mana aja? Kalau misalkan ada sebagian orang yang mencela-mencela gitu ya. Kalau misalkan Quran review ya, kalau misalkan bisa lihat di apa konten-kontennya Quran review itu kan ayatnya ngacak ya. Kadang kita ngebahas ayat surat Al-A'raf ayat berapa gitu. Kadang ngebahas Al-Mulk ayat berapa gitu ya. Sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misalkan kondisinya lagi rame, ayat apa yang diangkat, ya itu gitu ya, yang nyambung sama kondisinya saat itu. Tapi ada juga orang yang runut dari misalkan dari surat Anas, dari ayat 1 terus sampai akhir, terus naik ke Quran surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan sebagainya, naik 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 gitu ya. Ada juga yang mulai dari surat An-Naba, surat An-Naba mundur 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 ke Anas gitu. Ada juga yang mulai dari surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai akhir, terus nanti lanjut lagi gitu. Tapi apakah ada aturannya? Nggak ada aturan yang nggak ditetapin sama siapapun ya. Karena tadi balik lagi ya, tadabbur itu adalah personal. Silahkan mau mulai dari mana bebas. Tapi kalau misalkan dalam belajar, kalau misalkan sekarang kita nih mau belajar, nanti akan ada satu surat yang ditentukan gitu ya untuk bareng-bareng. Kayak misalkan, ayo kita sekarang tadabbur tentang Quran surat Al-Lahab misalkan ya, kita bahas bareng-bareng itu karena tujuannya buat belajar, tapi bukan buat penentuan. Tapi nanti selanjutnya kalau misalnya kelas ini udah selesai, terus mau lanjut lagi tadabbur Quran, mangga dimulai dari mana aja terserah, sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Terus manfaat dari Quran journaling itu sendiri dapat mendorong kita memahami ayat-ayat Al-Quran, membantu kita mengingat dan sebagainya. Ini manfaatnya udah banyak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan Quran journaling itu? Yang pertama adalah pasti membaca ayat yang akan ditadaburi ya. Nggak mungkin juga kita tadabur tapi langsung baca tafsir tanpa membaca ayatnya terlebih dahulu. Jadi baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian yang selanjutnya adalah menganalisa ayatnya. Bagaimana cara menganalisa ayatnya? Dimulai dari misalkan asalnya satu ayat utuh, kita potong-potong per kata.
potong-potong perkataan, misalkan kul a'udzu birabbin nas dari kul katakan. Oh, kul ini artinya katakan. Terus a'udzu apa artinya gitu ini. Saya gimana caranya nanti nanti dijelasin maksudnya. Kayak gitu ya. Kalau saya tuh setelah membaca saya potong-potong ayatnya. Cool itu artinya apa? Ini ininya apa? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah reflecting, mengevaluasi diri atau kondisi sekitar. Nah, dalam proses reflecting ini panjang, teman-teman. Jadi setelah reading, misalkan kita oke, sekarang kita baca kita tadabbur surat Quran surat An-Nas. Dibaca dulu satu surat full sama artinya, Arabnya sama artinya. Udah gitu potong per kata. Dalam satu ayat tuh potong per kata apa aja ditulis. Udah gitu berarti kita udah sampai tahap analis. Nanti masuk ke reflecting. Reflecting itu panjang prosesnya. Kenapa panjang? Ini bisa dilihat dari beberapa bagian. Kita bisa lihat merefleksikannya bisa dari kajian-kajian Ustadz, dari tafsir-tafsir Al-Quran, dari aplikasi-aplikasi yang membantu tadabur, dari banyak hal, dari buku-buku gitu ya. Nanti jelasin juga. Nanti dari buku-buku, dari link-link YouTube dan lain sebagainya refleksi. Jadi apa yang bisa kita refleksikan dari ayat tersebut. Terus yang selanjutnya ketika proses refleksi sudah dilakukan, kita masuk ke action plan, aksi apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab permasalahan di hidup kita atau yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sambil prosesnya keempat ini ya, yang Rara ini, reading, analyzing, reflecting, dan action plan, nah itu dilakukan dengan writing. Jadi sambil kita tadabur, sambil kita tuh menulis, mendokumentasikannya. Tapi kenapa harus disebut Quran journaling? Kalau misalkan ngetik-ngetik aja biasa di lembaran biasa aja, nggak usah di kayak journaling gitu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi tujuan dari Quran journaling ini agar apa ya? Agar si ayat-ayat yang sudah kita tadaburi ini dapat terdokumentasikan dengan baik, punya hanca gitu ya. Jadi kita kita misalkan sekarang lagi masuk ke Quran surat An-Nas. Nanti kan dilanjut lagi nih, misalkan dari Quran surat Al-Falaq. Nanti catatan dari Quran surat An-Nas itu masih ada. Jadi ketika kita pengen baca lagi atau pengen belajar lagi ya kita nggak mulai dari awal, nggak mulai dari reflecting lagi, kita nggak usah mulai dari awal, tapi kita cukup lihat catatan kita. Oh ya ini surat ini tuh tentang ini, gitu, tentang dibaca ulang. Itulah fungsinya dari Quran journaling dan writing di sini, kayak gitu ya. Nah, gimana lagi teh caranya? Nah, ini nanti kan ada ya, udah dibagiin, Teh Amel udah bikin apa ya, kayak modul gitu buat diisi. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Tuliskan ayat dan artinya, misalkan how to yang pertama kali dilakukan adalah tuliskan ayat dan artinya. Yang selanjutnya adalah tulis segala hal tentang ayat tersebut. Kayak misalkan asbabun nuzul, tafsir ayat, kajian hasil dari membaca buku. Asbabun nuzul itu tentang sebab diturunkannya ayat, teman-teman. Nanti ada juga. Nanti terus kapan dijelasinnya ya, nanti sabar. Tulis segala hal tentang ayat tersebut. Jadi ada beberapa ayat atau beberapa surat yang turun karena sesuatu peristiwa. Jadi kayak misalkan kan ketika Aisyah pernah difitnah ini bermaksiat dengan orang lain, misalnya Aisyah selingkuh, turunlah ayat dari Allah untuk menjawab bahwa Aisyah itu tidak berselingkuh atau tidak bermaksiat dengan siapapun. Nah, itu termasuk dengan asbabun nuzul. Jadi nyambungnya ke sirah Nabawiyah nantinya asbabun nuzul ini. Tafsir ayatnya dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, banyak ya tafsir ayat. Terus dari kajian-kajian, terus dari hasil membaca buku. Refleksi, ini masuk ke refleksi. Nah, terus hikmah apa saja yang didapat dari hasil mengamati ayat tersebut. Jadi setelah kita melakukan proses ini, teh lamanya di mana? Lamanya di dua ini sih. Jadi ditulis segala hal tentang ayat sama direfleksi gitu ya. Refleksi ini kayak misalkan mengamati apa yang terjadi gitu ya. Dan hubungannya dengan ayat tersebut. Dan action plan mah ini kayak kesimpulan dari refleksi ini. Kayak gitu kurang lebihnya ya. Nah, terus, contohnya apa teh? Nah, tools yang bisa dipakai buat tadabur pemula yang dapat membantu. Teh, aku nggak bisa bahasa Arab, aku nggak bisa motong-motong ayat dan sebagainya. Ada aplikasi, tenang, ada aplikasi bisa di-download gratis. Nama aplikasinya salah satunya ada Quran Hive, tapi bahasa dasarnya adalah bahasa dasar bahasa Inggris. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan ngerti dikit-dikit lah. Quran Hive. Nah, di sini bisa nanti kalau dibuka, dimainin aplikasinya itu bisa potong per kata gitu, dipotong per kata tapi by bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Indonesia ada tafsir Kemendag tapi di web itu. Kalau misalkan bahasa Indonesia ada tafsir Kemendag itu bisa potong per ayat tapi bahasa Indonesia. Tapi kalau mau lebih lengkap ini ada di Quran Hive.
aplikasinya. Nah, ini tuh bisa kalau misalkan kita buka misalkan ini bisa apa ya? Sesuai dengan kebutuhan kita, kita mau mau nyari apa gitu ya. Ada dari Said Kutub atau kalau misalkan mau belajar bahasa Arabnya di sini ini juga dibagi udah per kata tapi dalam bahasa Inggris kayak gitu. Tafsir Ibnu Katsirnya juga ada, boleh dibaca di sini. Juga lengkapnya dari Quran Hive adalah ada rekomendasi kajian yang terkait dengan surat. Jadi kalau misalnya kita lagi mau tadabbur surat An-Nas, tapi nggak tahu nih kajian siapa yang harus kita lihat untuk mempelajari surat An-Nas itu, ada di ininya nih rekomendasinya. YouTube tinggal nonton, klik tonton nih. Tapi ya itu bahasa dasarnya adalah bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya tuh pusing gitu ya, tafsir pakai bahasa Inggris ada disediain. Namanya Al-Quran dan tafsir ala Ibnu Katsir gitu ya. Nah, ini ada juga mangga di-download toolsnya, misalkan kayak gini. Nah, keutamaan dari aplikasi ini, nanti kita bakal tahu ayat yang mana yang ada asbabun nuzulnya. Ini ditandai nih kalau misalnya di aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita baca surah Al-Lahab, kita baca surah Al-Lahab, terus kita mau tadabbur ayat 1. Kita mau tadabbur ayat 1, tapi aduh, kan dianalisis tadi ada nggak ya asbabun nuzulnya? Tapi apakah setiap ayat harus dicari asbabun nuzulnya? Kalau saya sih pas mau mulai tadabbur ayat tuh saya cari dulu asbabun nuzulnya, apakah ayat ini turun karena suatu peristiwa atau enggak. Kan pusing ya kalau misalkan kita aduh kita nggak tahu nih ayat ini turun pada saat kondisi apa atau ada nggak asbabun nuzulnya. Ada di sini di aplikasi ini. Jadi tandain asbabun nuzul. Nah, berarti ini menandakan bahwa mungkin saja ayat ini turun karena ada suatu peristiwa atau mungkin saja satu surat ini, kan ini surat pendek ya. Mungkin saja satu surat ini turun karena suatu peristiwa, ada tandanya asbabun nuzul. Jadi bagaimana cara kita mengetahui ayat itu ada asbabun nuzul atau enggak? Ditandain sama ini aplikasi ini. Tapi di Quran Hive tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Lebih lengkapnya di sini kalau tentang asbabun nuzul. Terus kalau mau baca tafsir di mana teh? Ya kalau lengkapnya sih di buku tafsir ya, buku tafsir yang tebal-tebal. Tapi kalau nggak punya dan mahal untuk beli, ada juga di sini nih. Tafsir Ibnu Katsir tinggal dibaca, ada hadisnya, ada ceritanya banyak di sini. Pokoknya dibaca dalam merefleksi ayatnya kayak gimana. Kayak gitu terusnya aplikasinya ya. Nah, teh kalau kajian, tadi kan kalau merefleksi ada kajian ya. Nah, ini referensi kajian sih beda-beda ya, karena saya balik lagi ke yang tadi, tadabur itu adalah personal sifatnya ya, personal. Nah, kalau misalkan saya, sumber-sumber yang saya pakai selama ini untuk tadabur Quran adalah keempat orang ini. Mungkin ada ya orang-orang lain di sana yang melakukan tadabur Quran juga, tapi ya ada juga referensi ustadz yang lain yang mangga gitu ya. Kalau saya lebih sukanya sama Ustadz Adi Hidayat karena selain bahasa Indonesia, selain lengkap gitu ya, ya suka aja sama Ustadz Adi Hidayat kalau misalkan pengen apa tadabur surat apa ya nyari aja di YouTube. Misalkan tadabur ini Ustadz Adi Hidayat atau cari di YouTube-nya beliau gitu ya ada suka selalu ada. Selain dari Ustadz Adi Hidayat yang kedua itu saya Ustadz Umar Mita tentang tadabur tuh. Kalau yang bahasa Indonesia. Yang tiga ini adalah Ustadz luar negeri. Ustadz luar negeri pastinya bahasa Inggris. Yang paling terkenal, yang paling ini banget gitu ya, bukan terkenal ya, paling enak banget ya kalau misalnya kita belajar tadabbur Al-Quran itu dari Ustadz Numan Alikan. Tapi bahasa base-nya adalah bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, ada bahasa Indonesianya yang udah diterjemahin di NAK Indonesia. Jadi kalau misalkan mau apa pusing gitu ya ngedengerin Ustadz Numan Alikan menjelaskan dalam bahasa Inggris, boleh lihat terjemahannya di NAK Indonesia, NAK Indonesia. YouTube-nya gitu ya. Kalau misalkan lengkap itu di Bayinah Institute. Ya cari-cari itulah Bayinah Institute, NAK Indonesia sama Ustadz Numan Alikan. Tapi kalau di NAK Indonesia itu kendalanya nggak semua kajian Ustadz Numan Alikan udah ada bahasa Indonesianya. Jadi beberapa aja yang udah ada. Tapi udah lumayan lengkap, tapi nggak semua. Yang selanjutnya adalah Ustadz Umar Sulaiman. Kalau ini dua dari Yakin Institute. Jadi kalau misalkan Ustadz Numan Ali kan punya Bayinah, Bayinah Institute, versi Indonesia adalah NAK Indonesia. Yang dua ini Ustadz Umar Sulaiman sama Dr. Tasnim, ini dari Yakin Institute. Tapi ada kadang-kadang ada bahasa Indonesianya, tapi belum terintegrasi kayak NAK Indonesia gitu ya.
ada yang nerjemahin secara cuma-cuma tapi belum belum seproper anak Indonesia kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau belajar ada dalam bahasa Inggris. Mungkin ada ya referensi-referensi lainnya, tapi saya hanya menyempitkan kepada keempat orang ini karena semakin banyak referensi akan semakin pusing. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau padahal kita mau tadabbur Quran surah Anas aja, misalkan ayat pertama. Tapi aduh referensi yang mana ya bingung gitu ya, banyak referensi, banyak referensi kajian, nanti dengerin ustadz ini ngejelasin, dengerin ustadz ini ngejelasin, jadi banyak gitu ya, jadi pusing. Akhirnya saya sempitkan pada empat pilihan ini ya. Kalau misalkan saya mau dengar Ustadz Adi, ya saya hanya dengerin Ustadz Adi aja gitu, atau kadang dua sih, dua dalam satu ayat itu dua kajian yang saya dengar ya dari Ustadz Adi. Seringnya sih dari Ustadz Adi sama Ustadz Numan Alikan, tapi lebih seringnya sih saya dengerin dari Ustadz Numan Alikan kayak gitu ya. Jadi prioritas utama yang saya rekomendasikan adalah Ustadz Numan Alikan. Yang kedua saya Ustadz Adi Hidayat. Bukan skala prioritas untuk meranking Ustadz, bukan, tapi hanya apa ya? Hanya membantu saya untuk mempermudah menjalani tadabur gitu. Tapi kalau misalkan lagi semangat banget ya, lagi pengen mindful banget ya tentang ayat yang sedang dilaborin, kadang-kadang saya kajian semuanya dulu, baru saya bikin resume dari kajian-kajian beliau kayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Ada tools lain yang saya gunakan untuk tadabur Al-Quran. Ada tiga buku utama yang saya punya di rumah untuk melakukan tadabur. Yang pertama adalah Asbabun Nuzul. Jadi selain tadi ya tahu Asbabun Nuzul dari apa dari aplikasi, saya juga cari di buku ini. Ini ada. Jadi kalau misalkan daftar isinya Quran surat berapa, ayat berapa. Kalau misalkan nggak ada di sini berarti nggak ada asbabun nuzulnya kayak gitu. Nih cerita-ceritanya. Nambahinnya lagi di mana untuk ngelengkapinnya di Sirah Nabawiyah gitu ya. Terus yang selanjutnya ini yang saya rekomendasikan untuk punya, kalau misalkan harus belikah, kalau punya budgetnya silahkan beli, kalau dan konsisten ya. Kalau punya budgetnya dan kira-kiranya diri kita tuh mau tadabur seterusnya, saya rekomendasikan untuk beli. Isinya apa aja di sini? Jadi mind map gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya Quran surat An-Nas turunnya di mana, periode wahyunya apa dan sebagainya, nanti diliatin kalau misalnya ada waktu ya senggang. Itu tentang ini dari surat-surat pendek sampai satu Al-Quran adalah di sini. Tapi cuma singkatan-singkatan aja. Yang selanjutnya ensiklopedia Asmaul Husna. Ini kalau misalkan ada yang mau memahami Asmaul Husna lebih dalam. Jadi kayak misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan di Bismillah tuh kalau misalnya kita tadabur berarti dipotong-potong jadi Bismi, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahmannya itu adalah Asmaul Husna kan? Asmaul Husna nama-nama Allah. Nah, kalau misalnya mau tadabur lebih dalam, Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu apa? Nah, itu adanya di Asmaul Husna. Itu kalau misalkan Malik Yaumiddin, Malik, Al-Malik, ya, misalkan Malik Yaumiddin, Al-Malik, Al-Malik adalah Asmaul Husna juga. Nah, kalau misalkan mau tadabbur lebih dalam, Al-Malik itu apa? Adanya di ensiklopedia Asmaul Husna. Kurang lebih kayak gitu. Jadi referensi-referensi bacaan buku dan sebagainya. Teh apakah setiap tadabbur kayak gitu? Ya kalau misalkan saya kebetulan nemu ada nama-nama Allah, ya pasti dicari dulu di ensiklopedia Asmaul Husna. Kebetulan buku ini udah selesai dibaca, buku ini juga udah selesai dibaca sambil kajian ya. Kajian ini dua ini udah selesai dibaca. Jadi kalau misalkan mau tadabur ya saya tinggal menuliskan atau mengetik hasil yang hasil penting dari yang sudah saya baca di sini. Tapi apakah ini sudah selesai dibaca? Kalau ini nggak dibaca, teman-teman. Tapi saya apa ya? Saya baca ketika saya mau tadabur. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau baca Quran surah An-Nas, ya bacanya bagian surah An-Nas aja. Nanti kalau misalkan ini lanjut. Jadi yang dari ketiga ini yang baru selesai dibaca itu dua, sisanya ini. Ini tuh berjalan ketika saya mau tadabur aja. Kayak gitu. Kenapa nggak dibaca semua? Ya nanti kurang mindful sih menurut saya. Soalnya yang jurnal Quran ini bentuknya tuh kayak mind map gitu. Gitu teman-teman. Dah. Jadi kurang lebih itu materinya. Tapi bentar, saya mau liatin cara tadaburnya ya. Kan dari tadi tuh materi ya, why, what gitu. Terus tata caranya kayak gimana. Hasilnya dong apa gitu. Kalau misalkan mau lihat hasilnya mah enggak. Saya juga ada Instagram tentang tadabur, dibaca aja. Tapi kalau misalkan buat sekarang, contoh doang ya yang pertama kali. Untuk tadabur pemula. Mana teh? Bentar ya. Teh Amel, saya cari filenya dulu bentar. Teh Amel kepindahin ke Teh Amel dulu lah.
Oke, siap. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya nih ke Teh Hikmah, boleh ditulis di kolom chat atau raise hand juga boleh. Tadi udah ada sih satu yang tanya. Mungkin nanti setelah Teh Hikmah ngasih contoh tadaburnya ke tanya jawab ya Teh ya. Bisa ya Teh? Ya, Ya, bisa bisa. Ntar filenya. Mau surat apa nih? Anas aja ya. boleh. Nah, ini contoh tadabur ya. Bukan, oh berarti ini contoh yang terbaik enggak? Ini bukan contoh yang terbaik, masih ada yang lebih baik dari ini gitu ya. Silahkan boleh dilengkapi lagi catatan-catatannya. Ini mungkin sekecil catatan yang pernah saya bikin gitu ya. Dari Quran Surat An-Nas misalkan. Nah, saya mulai dari Asbabun Nuzul tadi ya. Alasan diturunkannya Quran Surat An-Nas dan Al-Falaq. Kebetulan Asbabun Nuzul dari Quran Surat An-Nas sama Surat Al-Falaq ini sama. Jadi ketika saya mau mulai dari Quran Surat An-Nas, ternyata Asbabun Nuzulnya nyambung sama Surat Al-Falaq. Kok bisa gitu? Ya, berarti kita belajar nih sekarang. Nah, diriwayatkan. Nah, ini asbabun nuzulnya. Jadi Quran surat An-Nas itu turun ketika Rasulullah itu sakit parah. Jadi diriwayatkan oleh Abai Haki dalam kitabnya Rasulullah pernah sakit parah, maka datanglah kepada beliau dua malaikat. Jadi ketika Rasulullah itu sakit, ada dua malaikat yang datang, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi duduk di sebelah kaki. Jadi ada dua malaikat yang turun ketika Rasulullah sakit. Nah, berkatalah kedua malaikat yang turun tadi, apa yang kau lihat? Katanya gitu ya. Terus kata malaikat yang lain, beliau itu terkena guna-guna. Terus kata malaikat yang lain, apa guna-guna itu? Guna-guna itu sihir. Siapa yang membuat sihirnya? Labid bin Al-Asam. Jadi surat An-Nas sama surat Al-Falaq itu turun ketika Rasulullah diguna-guna oleh seseorang yang bernama Labid bin Al-Asam. Dia itu adalah seorang Yahudi yang sihirnya itu diguna-gunanya itu merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan, dikasih tahu sama malaikat keluarga si ini gitu ya. Di riwayat lain si Fulannya nggak dijelasin di dalam sumur gitu, di dalam sebuah sumur dan di bawah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya, kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Itu kata malaikat. Saya tahu ini dari mana gitu ya? Tahu ini dari mana? Ya dari tadi belajar tadi dari asbabun nuzul, dari hasil kajian, dari hasil baca, dari hasil mempelajari yang tadi gitu merefleksikan ternyata oh surat Anas dan surat Al-Falaq itu turun ketika Rasulullah itu sakit gitu ya dan lain sebagainya. Nah, pada pagi harinya Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan kawannya setiba di sumur itu tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ditimba, kemudian ketika pas diambil batunya ternyata ada di bawahnya gulungan. Gulungan kayak gulungan yang dibuntel-buntel yang dililit-lilit gitu. Itu adalah guna-guna untuk Rasulullah agar Rasulullah sakit dari silabi tadi dari orang Yahudi tadi. Nah, ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul dan kedua surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang diturunkan berkenaan dengan hal tersebut untuk menghindari agar Rasulullah dan para sahabat lain tidak sama kondisinya dengan Rasul. Jadi kadang-kadang Quran surat An-Nas sama Quran surat Al-Falaq ini digunakan untuk menghalangi guna-guna dari seseorang. Kayak gitu kan, berarti kita udah tahu ya penyebab turunnya apa, kemudian khasiat dari si surat ini apa. Nah, sekarang analisis apa aja gitu ya. Ini tentang nih sumbernya di mana dan sebagainya itu bisa dibaca. Nah, ini penjelasan suratnya. Ini penjelasan suratnya saya dapatkan dari buku Quran Journaling tadi. Quran Surah Anas ini menjelaskan mengenai apa? Tentang ayat mencari perlindungan gitu ya. Menjelaskan apa lagi? Sifat Allah yang ada di ayat ke-1 sampai 3. Menjelaskan tentang apa lagi? Ya Allah itu adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Itu ada di ayat 1 sampai 3. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah sifat makhluk nah ayat ke-4 sampai 6 kayak gitu. Nah, kayak gitu terus periode wahyunya ini juga ada di Quran journaling tadi ya di buku Quran journaling. Surat ini diturunkan di mana, terus berapa periodenya, terus ada hadis yang gimana gitu ya. Nah, dari ada hadisnya setiap kali Nabi Muhammad sakit, beliau akan membacakan Muawizatain. Nah, jadi surat ini disebut Muawizatain agar sebagai doa perlindungan. Jadi kenapa kalau misalnya ada orang-orang yang ruqyah, orang-orang yang kesurupan dan sebagainya, rata-rata ustadz yang nyembuhin itu pakai surat Quran surah Anas, Quran surah Al-Falaq. Kenapa? Ya karena kedua surat ini turunnya karena kondisi Rasulullah yang sedang seperti itu juga gitu ya. Akhirnya digunakan untuk melindungi diri.
kayak gitu. Nah, lanjut skema tadaburnya apa dan sebagainya. Ini juga ada di Quran Journaling. Jadi saya rekomendasikan sekali beli buku itu kalau ada budgetnya. Langsung masuk ke kalau misalkan asbabun nuzulnya udah ada, skema tadaburnya udah dapet dan sebagainya udah dapat, kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Nah, ini yang kata saya tadi dipotong-potong per ayat. Qul a'udzu birabbin nas, misalnya qul ini apa artinya, fungsinya buat apa teh? Ini cuma nambah kosakata aja sih buat saya. Jadi qul tuh artinya katakan. Jadi ketika nanti dapat qul lagi ya kurang lebih artinya katakan. Ya a'udzu apa gitu ya. Nah, kalau dipotong lagi ini jadi jelas. Birabbi, oh ini berarti ada asma Allah. Allah Ar-Rob. Nah, ini ada asma Allah. Berarti nanti kalau misalnya tadabur, kita bisa nambahin tentang referensi asma Allah Ar-Rob di sini gitu ya. Nas, manusia. Nah, di dalam Arab tuh ada lagi selain manusia disebut nas, disebut apa lagi gitu ya. Nah, itu biar apa? Biar memudahkan kita mentadaburi per ayat potongan ayatnya. Kayak gini tuh, kul a'udzu, di dalam kata kul ini seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, katakanlah dengan lantang dan penuh keyakinan. Tapi kan kul artinya cuma mengatakan. Mengatakan apa ya Allah gitu ya. Lanjutin lagi di kata selanjutnya. A'udzu birabbil nas gitu ya. Aku berlindung bahwa sesungguhnya kamu manusia, kita manusia meminta perlindungan kepadaku, kepada Allah. Lalu siapa ya Allah, saya harus memohon perlindungan itu. Jadi aku berlindung dari apa? Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Kayak gitu. Nah, birabbin nas, kepadaku. Silahkan penjelasan. Kebetulan saya sudah menjelaskan asma Allah Arab sebelumnya, jadi saya dibintangin aja, nggak dijelasin ulang. Kayak gitu, Arab. Kayak gitu, teman-teman, kurang lebih contohnya. Nah, gimana cara kita mendeskripsikan ini lewat kajian? Jadi ustadznya nerangin apa, terus hasil baca tafsirnya gimana, itu ditulisin deh kita. Itu banyak banget per per apa ya, per surat tuh kayak gini tuh. Nah, ini refleksi. Kalau misalkan kita udah dari tadi kan kita refleksi ya, kayak ayatnya apa dan sebagainya. Nanti setelah kita selesai baca atau menjelaskan atau menuliskan apa saja yang kita dapat dari ayat pertama, sini masuk refleksi ayat satu apa? Terkadang kita tidak menyadari hal ini. Tidak ada yang dapat memberikan perlindungan yang utuh dan sempurna selain dari Allah, benar kan? Nggak ada. Kalau misalkan kita lagi ada masalah apa atau lagi ada kekecewaan atau kekhawatiran apa, yang dapat melindungi kita ya satu-satunya cuma Allah aja. Terus barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua makhluk takut kepadanya. Kok gini? Karena ada hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang ini. Terus siapa saja yang menggantungkan hidupnya kepada Allah tanpa takut satu apapun, maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi kuat. Ya, ini kesimpulan pribadi yang didapat dan hikmah apa yang didapat dari ayat tersebut setelah tadabur. Selanjutnya apa? Jangan sesekali kita tempatkan rasa takut kita kepada yang lain selain dari Allah. Misalkan takut diguna-guna lah, takut inilah. Memang boleh sih rasa takut ada, tapi nggak boleh sedikit pun rasa takut itu mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Action plan-nya apa? Mari kembalikan semua ketakutan itu kepada Allah dan hanya kepada Allah lah saja kita memohon perlindungan. Udah, action plan seperti itu. Jadi kita sadar bahwa rasa takut segala hal tentang setan gitu ya, tentang guna-guna dan sebagainya, kita kembalikan lagi sama Allah. Nah, kayak gitu. Dah, itu ayat pertama. Lanjut ke kedua, ketiga, kayak gitu teman-teman contohnya. Ya, kurang lebihnya. Mangga, saya kembalikan lagi ke Teh Amel. Insyaallah. Ya, jadi ini udah ada beberapa pertanyaan nih Teh yang masuk. Aku bacain aja ya. Yang pertama dari Kak Fadlun Doda. Saya sedang uzur dan mau catat materinya di buku jurnal Quran saya. Sebelumnya sudah ada beberapa surah yang sudah saya tadaburi. Apakah saya bisa buka buku jurnalnya saat saya uzur, Mbak? Ini gimana? Boleh. Kayaknya Teteh ini udah punya jurnal Quran sendiri gitu. Ya. Terus nanti boleh nggak kalau misalnya kita ada uzur tapi pakai nggak tadabbur ulang, ya boleh-boleh aja. Nggak harus balik lagi Teh. Capek kasihan. Ya. Terus dari Kak Retno nih, yang buku jurnal Quran nanti boleh di-spill ya Teh di grup kayak apa isinya? Boleh, nanti dipotoin daftar isi dan contoh isinya. Siap. Terus ada lagi dari Kak Nabila, saya mau tanya, untuk yang buku tafsir itu kan ada Ibnu Katsir, Qurtubi, dan lain-lain. Nah, itu bedanya gimana ya, Kak? Lalu apa memang yang paling cocok untuk orang awam yang tafsir Ibnu Katsir? Gini, kalau misalkan mau bedain tafsir, kalau mau bedain tafsir Al-Qur'an, ada
ini ada di Play Store namanya Tadabur Quran, aplikasi Tadabur Quran. Nah, aplikasi Tadabur Quran itu ada perbandingan, bukan perbandingan ya. Jadi di tab ini tafsir Ibnu Katsir, di tab ini tafsir Muyasar, tab ini tab yang lainnya tafsir Kutubi. Sebenarnya sih isinya sama-sama aja. Jadi kayak misalkan isinya tuh ngejelasin ini, hadisnya ini, coba baca sekali-kali deh. Bandingin dan baca semuanya. Jadi kalau misalkan kita satu ayat terus bandingin semuanya. Tapi rata-rata yang lebih lengkap itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi kenapa banyak orang yang merujuk ke sana? Karena tafsir Ibnu Katsir itu lebih lengkap dan penjelasannya lebih rinci daripada tafsir-tafsir yang lainnya. Apakah salah pakai tafsir yang lain? Enggak salah juga. Mangga kalau misalnya dari tafsir Al-Miyasar boleh, tafsir Imam Al-Qurtubi boleh, nggak ada yang salah karena itu kan dari imam-imam besar juga. Cuman ya itu tadi banyak yang merujuk ke tafsir Ibnu Katsir ya karena lebih lengkap dari sana. Jadi kalau misalkan udah pernah baca ya kalau udah pernah baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, tafsir Imam Qurtubi, rata-rata yang ada di tafsir Imam Ibnu Qurtubi, terus yang ada di tafsir Al-Muyassar itu ada juga di tafsir Ibnu Katsir. Jadi Hmm. kalau misalkan kita udah baca tafsir Ibnu Katsir itu kayak udah semua gitu. Tapi kalau misalkan kita baca tafsir Imam Al-Qurtubi, pasti ada sesuatu yang nggak dijelasin di tafsir Imam Al-Qurtubi, tapi udah dijelasin di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita baca dua kali tafsir Al-Qurtubi iya, Ibnu Katsir iya gitu. Tapi rata-rata ada juga yang tadabur milih tafsir Imam Al-Qurtubi atau tafsir Al-Muyassar karena tafsir-tafsir itu tidak sepusing tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu karena lengkap. Jadi rata-rata satu ayat tuh panjang banget ke bawah gitu ya. Dari hadis ini diriwayatkan oleh ini begini begini begini. Nanti ada lagi dari riwayat lain begini begini begini. Panjang banget gitu karena saking ya lengkapnya gitu. Nah, rata-rata ada juga tadabur yang mau daripada pusing-pusing baca ya udah yang udah diringkas dari tafsir Imam Qurtubi sama tafsir Al-Muyassar. Jadi mau yang mana teh dipilihnya? Terserah mangga disesuaikan saja dengan kemampuan tadabbur masing-masing atau keluangan waktu tadabbur masing-masing. Kalau misalnya Imam Qurtubi boleh, boleh. Al-Muyassar boleh, boleh. Mau tafsir Ibnu Katsir juga nggak apa-apa. Kayak gitu teh. Oke, baik. Ini ada lagi yang tanya dari Kak Medina. Menurut Teh Ikma, untuk waktu journaling paling best kapan, Kak? Hmm, kalau saya sih rata-rata tadabbur Quran itu ketika anak-anak udah tidur karena saya emak-emak. Karena saya mama jadi waktu tadabur tuh ketika anak-anak udah tidur. Jadi kalau misalkan anak saya udah tidur, saya tadaburnya malam-malam. Jadi pas kalau siang ketika anak main, saya baca misalkan tafsirnya atau asbabun nuzulnya ditandain dulu, oh ini tentang ini. Karena saya nulisnya diketik, maksudnya saya Quran. Kan rata-rata orang Quran journaling tuh dibikin jurnal gitu ya, lucu-lucu, pakai stabilo berwarna-warni gitu ya. Lucu banget ya pakai ini. Saya tuh nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Selain tulisan saya tuh udah menurun ke estetikannya, jadi nggak lucu dan nggak rapi karena saya juga sering sama anak, jadi rata-rata tuh susah buat ngelucu-lucuin catatan tadabur. Jadi saya bikin tadaburnya PA digital, Quran journalingnya digital, dibikin konten tapi untuk rekapan pribadi. Itu semua ada di Telegram dari Quran surah Anas sampai berapa gitu. Jadi saya punya tanda di mana saya diketik gitu. Jadi sambil yang saya tandain di pagi-pagi atau siang hari ketika sambil ngasuh anak, nanti saya rapihin di malam-malam sambil lebih mindful, nggak ada anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan belum punya anak, mungkin siang-siang atau waktu luang juga bisa ya teh ya. Kalau nggak ada anak mah bebas. Ya, bebas, lebih bebas waktunya ya. Heeh, kayak gitu. Mangga. Oke, terus selanjutnya dari Kak Mila. Berapa lama waktu yang biasa digunakan untuk journaling? Itu tergantung sih. Tergantung ininya yang sedang ayat yang sedang di ininya berapa. Tapi kadang-kadang untuk menyimak satu kajian aja butuh 1 jam. Jadi kalau saya sih rata-rata 2 jam mungkin buat satu ayat doang teh. Tapi dibagi-bagi ya, kayak misalkan sekarang ngambil ngasuh anak sambil dengerin kajiannya Ustadz Adi Hidayat yang ngebahas surah Al-Maun gitu ya. Terus sambil dicatat dikit-dikit buat tadabbur nanti, terus nanti dilanjutin kapan ya. Karena emak-emak jadi nggak bisa langsung terus. Tapi ada juga yang lebih cepet, ya itu kan tergantung pribadi ya. Nanti dicoba aja.
bareng-bareng. Nanti kan kita bareng-bareng, tadabur bareng-bareng. Terus kita punya estimasi sendiri butuh berapa waktunya buat ini. Oke, ini ada lagi dari Kak Cynthia. Assalamualaikum, saya Cynthia. Teh, kalau mau memulai journaling, saya dan juga anak-anak, apakah ada perbedaan journaling dewasa dan anak? Anak saya usia 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak itu tuh beda. Kalau misalkan kita kan banyak ya tadi ya, ada ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kalau misalkan untuk Quran journaling anak-anak itu cukup dikisahkan sama kita. Jadi kalau misalkan oh ini ada Quran surat Anas misalkan asbabun nuzulnya tentang ini ya dikisahkan aja sama kita. Jadi anak itu dapatnya bukan dari tafsir, bukan dari apa, bukan dari kajian-kajian, tapi anak itu dapatnya dari kita. Bagaimana Quran journalingnya ya bikin aja kayak apa? Kayak worksheet gitu loh. Kalau misalkan di sama Teh Teh Karlina Rista di Quran Best Play, nah itu kan bikin worksheetnya tentang ayat itu, ayat yang jadi ayat yang ditadaburi oleh Teh Karlin dibikin worksheet untuk anak-anak main. Jadi anak-anak main sambil belajar ayat itu kayak gitu. Bisa juga dicontoh dari Quran Best Play. Jadi dia punya satu worksheet. Ini misalkan ngebahas tentang apa? Misalnya ngebahas tentang surat tentang buah anggur. Ya udah ditulisin ayatnya bareng-bareng sama anaknya di situ, ditulisin artinya sama anaknya. Kalau misalkan anaknya belum bisa nulis dan belum bisa baca, ditulis sama emaknya aja. Nanti di bawahnya sambil main, sambil tadabur. Kayak gitu. Jadi jurnalnya, hasil Quran journaling itu adalah worksheet yang dia kerjakan sama hasil ide mainnya. Kalau mau, tapi kalau enggak, ya boleh sambil dicatat aja, nggak usah sama ide mainnya. Kayak gitu teh. Kalau misalnya mau amati tiru modifikasi atau amati tiru mirip sekali, direkomendasikan buat amati dan tiru hasilnya sistemnya Quran Base Play yang based on Quran. Ya, kalau aku boleh nambahin, kayaknya aku juga suka ngeliat postingannya Mbak Olivia Elsa tuh juga suka tuh kadang-kadang sharing tentang Quran journaling dia sama anak-anaknya. Boleh juga. Gitu. Oke, dari Rekomend. Camilla Hermalia, pakai aplikasi apa teh noise journalingnya? Aku pakai Canva sama Adobe Illustrator. Oke, Canva paling mudah digunakan oleh siapa saja. Silakan Canva. ya betul. Sama ini Kak Eli juga sama ya, jurnalnya apa dibuat dipakai aplikasi Canva? Ya, betul. Ya, aplikasi Canva. Hmm. Kak Dizi Instagramnya Quran jurnalingnya Teteh apakah ada? Ada, aku bikin baru jalan lagi tahun ini karena kepotong kemarin habis lahiran anak kedua. Ayat Journey, ayat Journey. Ya, akhir journey. Oke. Nah, Sudah, ini untuk alhamdulillah. pertanyaan yang di chat udah selesai semua dibacakan. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya langsung, bisa langsung raise hand, nggak apa-apa. Masih ada waktu sebentar Boleh, untuk boleh. tanya langsung ke Teh Ikma. Enggak. Mangga-mangga yang mau bertanya langsung. Nanti ada PR ya, Teh? Nanti Mm-mm. PR kan? PR Nanti buat ada Quran Journey. tugas bikin journaling bareng-bareng gitu ya. Mm-mm. Enggak. Sepertinya tidak ada yang raise hand lagi. Oke, ini ada Kak Zafira Afan. Tadi mau lihat Quran jurnalingnya di mana? Oh, yang hasilnya Teh Ikma ya, Kak Zafira ya. Di mana tadi IG Ayah Jernih ya Teh ya. Mm-mm. Ini ada lagi Kak Medina. Kendala yang sering dialami ketika mulai journaling apa Teh? Males. Bener males teman-teman. Jadi kebiasaanku tuh kalau misalkan mau mulai Quran journaling harus Bismillah dulu niatin ya Allah mau belajar Al-Quran gitu ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu, aduh ngebayangin aja harus baca perkatanya, harus baca tafsirnya, harus lihat kajiannya yang rata-rata pas dilihat, aduh Ustadz Numan alihkan 1 jam, aduh Ustadz ini Ustadz apa? Ustadz Adi Hidayat 1 jam setengah misalkan. Kadang rata-rata karena per ayat, jadi saya nonton kajiannya, udah deh sampai 30 menit awal sampai selesai pembahasan ayat itu. Nanti dilanjut lagi kapan-kapan gitu. Jadi tantangan terbesar adalah yang pertama itu rasa malas. Malas buat belajar, malas buat nulis, malas buat nyari tahu tentang ayat itu. Yang kedua, malasnya keburu capek. Keburu capek karena apa? Karena seharian kan domestik ya, karena ibu rumah tangga atau enggak, kalau misalkan ada teteh semua yang ibu kerja,
Dari pagi sampai siang tuh kerja. Kalau saya ngerjain domestik ini itu gitu ya. Pas malam ketika anak-anak tidur maunya tadabbur Quran. Aduh, udah capek duluan, pengen tidur gitu. Malesnya itu. Yang ketiga adalah ngerapihin. Selain males memulai, males karena kelelahan, yang ketiga adalah ngerapihin. Ngerapihin gimana? Yang ngerapihin catatan. Karena kan kita niatnya mau bikin Quran journaling ya. Jadi mau nyambung dari satu ini ke yang lain. Nah, udah dengerin kajian nih, udah dicatat inti-intinya. Males ngerapihin gitu ya. Aduh, ngerapihin ke catatannya teh gimana gitu ya. Terus yang terakhir adalah bingung untuk merefleksikan. Jadi kita udah nulis ayatnya, udah dipotong per kata, udah merefleksikan dari kajian, udah dirapihin, pas refleksi, aduh, ayat ini teh nyambung sama kehidupan yang mana ya? Apa hikmah yang bisa aku ambil dari ayat ini? Nah, itu beberapa tantangan dari tadabbur Quran. Oke, panjang perjalanan sebenarnya kadang-kadang bisa lebih dari 1 hari ya malah ya kalau Iya, teh bener. panjang gitu Bener. kan ayatnya tuh. Nah ini ada Kak Mila nih, saat sedang haid apakah skip Quran journalingnya? Kalau saya nggak di skip karena yang dibaca kan lewat ini ya, lewat lewat aplikasi HP. Terus kalau misalkan Quran journaling juga bisa, nggak harus setiap Quran journaling harus baca dulu ayatnya. Bisa kan langsung lompat ke artinya, bisa kan langsung lompat ke tafsirnya. Kan tafsir kan kayak buku bacaan biasa ya, buku bacaan tafsir biasa gitu. Terus kita sambil ngedenger kajian, kan nggak harus haid atau nggak ngedenger kajian. Kalau misalnya sekarang lagi haid, kita sambil nyicil mungkin ngedengerin dulu kajiannya Ustadz Noman Alika dan sebagainya gitu. Bisa menuliskan ayatnya tanpa membaca juga bisa. Kalau misalkan memang pahamnya adalah yang haid nggak boleh baca Quran gitu. Nah, Ya ini Kak Dizi, bagaimana caranya agar tetap termotivasi untuk tadabur ya Teh? Dan apakah ada komunitas yang bisa sama-sama menyemangati? kalau motivasi sendiri, aku pengen minimal ya, minimal banget tahun ini, tahun 2024 tuh tamat selesai sampai juz 30. Bukan 30 juz ya. Juz Bukan 30 tiga ya? puluh juz. Bukan 30 juz, tapi juz 30 tuh selesai di tahun 2024. Targetku tahun ini. Jadi harus punya target sih. Yang pertama itu tadi ya, tentukan big why. Big why kan udah saya jelasin tadi ya, why-nya. Pilih satu big why yang pengen banget gitu ya, termotivasi buat belajar Al-Quran. Karena saya mah ingat umur. Saya ingat umur tuh, saya tuh kadang-kadang tuh udah baca, ya udah gitu ya. Baca Al-Quran tuh kayak hampa, kayak aku capek di mulut gitu ya, baca sampai berbusa misalkan, atau capek di tenggorokan sampai kering. Tapi apa sih, pas setelah aku tutup, oh ternyata targetku untuk baca udah terpenuhi. Tapi apa ya aku baca gitu ya, aku nggak ngerti apa-apa. Yang dari sanalah baru mulai sadar buat tadabbur Quran. Nah, akhirnya bikin target buat diri sendiri, buat neken diri sendiri sih sebenarnya, buat neken diri sendiri di tahun 2024 pokoknya juz 30 harus selesai dari anak sampai anaba. Kayak gitu. Jadi punya targetan sendiri untuk termotivasi. Jadi kalau misalnya di saat aduh males nih mulai tadabbur Quran, Ikma inget targetmu ya Allah gitu ya, mau belajar sampai mana? Ayo cepet. Jadi ya udah semangat lagi gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri ya, tapi ya itulah untuk memotivasi diri sendiri. Apakah ada komunitasnya? Ada. Komunitas yang saya ikuti juga, saya ikut dua komunitas, tapi saya nggak ikut timeline dari komunitasnya. Jadi saya ikut komunitas itu untuk ya sama-sama apa ya, punya ya pemantik motivasi tadi. Oh, orang lain udah sampai sini nih, aku kok nggak lanjut gitu. Komunitasnya dua, ada resume Budeka Wardani. Ada Instagramnya juga Budeka Wardani, beliau juga suka tadabbur Quran. Beliau ada grupnya di Telegram itu namanya Resume Deka Wardani, itu juga tentang tadabbur Quran. Yang paling aktif itu ada The Quran Journal ID. The Quran Journal ID itu di bawahnya Mbak Raguan Alaidrus. Nah, Mbak Raguan itu juga bikin komunitas tentang Quran journaling, tapi rata-rata per event. Jadi kalau misalnya ada event apa, itu ditentuin surat apa, terus ayat berapa sama Mbak Raguannya. Jadi, ayo teman-teman, sekarang kita tadabbur surat ini, ayat ini bareng-bareng yuk gitu, gitu. Tapi karena saya punya niat sendiri dan punya target sendiri, jadi saya cuma ikut komunitasnya tapi nggak menjalankan jadwalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau, boleh. Ada Instagramnya juga The Quran Journal ID ya.
Quran jurnal. Nih, Quran Jurnal ID. Itu yang Baraguan. Mangga kalau mau keikutan. Oke. Uh, ada lagi nih yang mau bertanya sebelum kita tutup. Boleh, boleh, mangga. Kalau nggak ada nanya, aku aja deh yang nanya. Biasanya ya Teh, kalau misalkan tadabur itu, apakah ngurut enaknya gitu ya, atau mencari yang sesuai dengan apa ya, yang kita alami gitu misalkan, atau tematik lah kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri teh, kalau Ikma sih lebih sukanya ngurut. Hmm. Kalau aku ya, aku nggak nyuruh kalian untuk ngurut, tapi kalau aku sukanya ngurut. Jadi Quran surat An-Nas ayat 1, 2, 3. Walaupun sebenarnya ayat yang dibaca tuh nggak sesuai banget gitu ya sama aku banget. Jika misalnya aku lagi ada masalah apa, tapi aku malah tadabbur surat ini. Ya, kenapa kayak gitu? Karena kadang-kadang pernah pengen apa yang aku rasakan, aku pengen juga langsung ditampol gitu sama ayat yang sedang aku tadaburi. Tapi masalah yang pertama yang aku temui adalah aku nggak tahu ayat yang mana yang sesuai dengan masalahku. Jadi ketika misalkan aku ujiannya tentang apa, tentang A, misalkan ujian aku tentang keuangan nih. Terus aku bingung, aku mau tadabur, tapi ayat mana yang tentang keuangan itu gitu ya, atau ayat yang mana yang menceritakan tentang keuangan dan sebagainya. Itu kendala yang pertama yang dialami, kebingungan milih ayatnya yang mana. Yang kedua, ketika aku tahu ayatnya, terus pengen tadabur tuh emang sih lebih mindful, tapi lebih apa ya, lebih aduh lebih berat rasanya tuh kalau bagi diriku sih, tapi nggak tahu bagi yang lain lebih berat. Jadi akhirnya karena dua kendala yang aku hadapi itu dan proses nyari ayat-ayatnya yang sesuai dengan kondisiku saat itu, akhirnya ya udahlah, dari awal aja dari Quran Anas dan sebagainya. Nah, gimana caranya untuk apa menanggulangi hal seperti itu? Biasanya tuh Quran review sudah menjelaskan. Ya kayak misalnya sekarang lagi rame apa, sedang in apa, tapi bukan dalam diri ya, dalam lingkungan tentang rame apa. Biasanya Quran review langsung ngangkat satu ayat tentang kondisi yang sedang in kan, yang sedang rame. Nah, di situ. Nah, terbackupnya dari sana. Tapi kalaupun mau ngacak, boleh-boleh aja. Kendala yang pertamanya itu pasti teh bingung milih ayatnya yang mana. Kalau misalnya ngacak. Teteh mau mulai dari mana? Dari Quran surat apa? Ayat berapa? Terus nanti setelah itu mau tadabbur apa lagi? Gimana gitu ya? Gitu. Terus nanti pas menulis Quran journalingnya, bagaimana cara kita mentrace? Jadi kayak misalkan, oh sekarang aku lagi perlu ini loh, tentang ini loh gitu ya. Apakah bisa di-trace ulang? Apakah mudah? Apakah punya sistem itu? Nah, aku nggak bisa kayak gitu. Selain dari ternyata karena orang-orang semacam diriku ini sukanya ngurut dari awal sampai akhir, kayak misalnya bahas siroh tuh dari penciptaan alam sampai akhir, dan kayak gitu. Jadi akhirnya diputuskan, oke, Bismillah dari surat Al-Fatihah di awal udah surat Al-Fatihah lanjut ke Anas sampai Anaba sampai situ dulu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya Mbak Raguan itu hebatnya malah ini loh, ngacak. Jadi kalau misalnya oh tentang masalah ini, ayat ini gitu. Selain dari Mbak Raguan mah udah hafal banyak Al-Qur'an, itu sih udah banyak hafal banyak Al-Qur'an, terus udah jago juga ya apa tadaburnya, udah levelnya level atas gitu ya. Level Hokage gitu ya. Kalau aku mah level pemula banget. Nah, Paragon tuh sukanya ngacak ini kayak gitu. Jadi ini aja teh. Kalau aku sukanya ngurut. Teh Amel gimana? Sukanya apa? Gimana? Ini pemula baru mau mulai. Quran review apa teh katanya dari tadi. Quran review itu juga ada di Instagram @Quran review. Itu apa ya? Kayak misalkan ada debat capres disambungin sama Al-Quran. Ada apa disambungin sama Al-Quran gitu. Itu juga dari Instagram semuanya. Seru. Itu juga ngacak ya teh? Ngacak banget. Ngacak. Oke, ada lagi nih yang mau bertanya? Apa langsung Enggak. praktek aja kayaknya Teh ya, lagi pada nunggu-nunggu. Boleh sok teh. Kasih PR-nya. PR-nya hari ini apa besok Teh? Terserah teteh aja lah.
Berarti kan fasilitator. Oh iya dong. Oke, oke. Kalau gitu, sebelum kita tutup, boleh ya kita foto dulu ya bareng-bareng. Barangkali bisa dinyalakan dulu nih on cam-nya sebentar, teman-teman. Mangga, ayo, Kemon. Ih, itu ada siapa lucu? Kak Anil. Lucu Ih, banget. lucu ya. Ih, lucu banget loh. Nih, nih, teman-teman nih. Eh, bye. Ini, Ya, Waalaikumsalam. lucu banget. Insya Allah. Oke, ya sudah. Ada lagi yang mau on cam barangkali teman-teman? Ya, Masya Allah, ramai, ramai. Kita tunggu ya. Konten masih di jalan, nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa, Kak Zafira. Yap. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oh iya, ada pengumuman boleh nggak? Boleh, mangga. Nanti gratis. Nanti malam ada kelas gratis juga, tapi bahasnya tentang pengasuhan anak. Hmm. Bagi emak-emak boleh gabung, tapi pengasuhan anak berdasarkan fitrah. Jadi kita bahas fitrah dari awal, dari pengertian fitrah itu apa. Tapi pasti ya disambungin lagi ke siroh karena basicnya di siroh. Nyambungnya ke sana. Jadi mulai pembahasan fitrah dari awal. Judul webinarnya apa itu fitrah gratis juga, mangga ikut kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya nawarin aja. Boleh nanti di-share aja ininya ya Teh ya, linknya di grup. Siapa tahu ada yang mau ikutan. Karena banyak juga nih yang udah punya anak nih, emak-emak nih peserta. Ya, ya, boleh-boleh. Kalau anak gadis mau ikutan, boleh juga Boleh, sih. boleh persiapannya. Oke, Oke, kalau gitu kita sudahi dulu kelas hari ini.